Halo semua, selamat datang di channel Datspoken. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tradisi di Jepang, yakni Hinamatsuri. Hinamatsuri adalah hari raya khusus untuk anak perempuan yang berlangsung di tanggal 3 Maret. Kalau sebelumnya kita bahas tentang Kodomo no Hi, yang khusus anak laki-laki, 5 Mei, sekarang yang 3 Maret, Hinamatsuri. Hinamatsuri sendiri adalah festival yang diperuntukkan untuk mendoakan pertumbuhan dari anak perempuan. Dan karena waktunya bertepatan dengan hari di mana bunga persik mekar, maka sering juga dikenal dengan Festival Persik atau Momonoseku. Dalam Hinamatsuri, di keluarga yang memiliki anak perempuan, mereka akan memajang boneka yang dikenal dengan Hinaningyo. Di hari-hari sebelumnya, anak-anak ngebantu orang tua mereka buat masang si Hinaningyo-nya itu, ada susunannya, hierarkinya. Kemudian sehari setelah Hinamatsuri, si bonekanya harus langsung cepet-cepet disimpan lagi. Kenapa? Karena si bonekanya dipercaya sudah menyerap hawa atau energi negatif dan si anak perempuannya sudah terlepas gitu ya dari hal-hal yang buruk. Jadi si boneka itu jadi ibaratnya kayak tumbal gitu. Dan jadinya si anak perempuannya bahagia karena yang negatifnya udah diserap oleh boneka tersebut. Seperti itu. Dan ada juga kepercayaan kalau sampai terlambat, maka si anak perempuannya jadi sulit untuk menikah. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah dari Hinamatsuri. Asal-usul Hinamatsuri dipercaya dari kepercayaan Tiongkok kuno, di mana kemalangan itu dipindahkan ke dalam boneka. Kemudian hanyutkan ke sungai seperti itu. Jadi si kemalangannya ikut dibawa sama boneka itu hanyut oleh sungai. Kepercayaan tersebut disebut Hinaokuri atau Nagashibina dan masih dilakukan di beberapa tempat di Jepang. Ya, mereka menggunakan boneka kertas lalu dihanyutkan bersama perahu kecil kayak gitu ke sungai-sungai supaya kesialan katanya dibawa seperti itu. Dan kepercayaan tersebut diadopsi pada zaman Edo, yaitu sekitar tahun 1603 sampai 1868. Mereka mengadopsi kepercayaan tersebut, jadi memindahkan kemalangan, kesialan ke dalam boneka. Dan pada saat itu bonekanya adalah Tachibina, ya bentuk bonekanya berdiri. Bukan seperti yang sekarang Suaribina, di mana bonekanya duduk. Sedangkan Suaribina sendiri yang seperti sekarang ini itu mulai sejak zaman Kan-ei. Pada mulanya boneka itu terdiri dari kaisar dan permaisurinya saja. Tapi seiring perkembangan zaman dari zaman Edo sampai era Meiji, maka Hinamatsuri bonekanya semakin berkembang dan menjadi satu set boneka itu, satu set boneka hierarki kekaisaran gitu ya. Jadi ada kaisarnya, kemudian permaisuri, lalu pelayan-pelayannya, pemain musik dan sebagainya. Lalu selain itu juga jadi punya kebiasaan dipajang di undakan yang disebut dan kazari, di mana boneka itu dipajang dan dirayakan secara besar-besaran oleh seluruh rakyat Jepang. Dan dari tadi kita dengar bahwa pada saat Hinamatsuri, Hinaningyo dipajang membentuk hierarki ya dalam kekaisaran. Jadi ada kaisar, permaisuri, pelayan dan sebagainya. Kita akan lihat susunan boneka pada Hinaningyo. Oke. Boneka Hinaningyo itu menggunakan pakaian ala tradisional kimono pada zaman Heian dan diletakkan di dan kazari, ya tangga yang untuk memajang itu bersusun dan ditutupi oleh kain merah yang disebut himosen. Dalam satu set biasanya terdapat byobu, latar gitu yang berwarna emas diletakkan di belakang si kaisar sama permaisurinya. Kemudian miniatur lampion, bombori, dan juga miniatur pohon sakura, pohon tachibana, dan juga potongan dari bunga persik sebagai hiasan. Lalu boneka-bonekanya juga sama ada pernak-pernik kayak gerobak kecil, lemari kecil kayak gitu ya di bagian undakan bawah. Hiasan bunga persik pada hari raya Hinamatsuri sendiri memiliki arti yakni umur panjang dan menjauhkan dari roh-roh jahat. Selain itu, di Jepang, bahasa bunga untuk bunga persik adalah Kidate no Yosa
artinya kebaikan hati. Watashi wa anata no toriko, berarti aku tergila-gila kepadamu. Dan ten kamu teki, berarti tak terkalahkan di dunia. Ya, jadi bahasa bunga persik tuh istilahnya positif banget, makanya dipajang dan diharapkan supaya si anak perempuannya itu ya memiliki kebaikan hati, kemudian tangguh juga gitu ya, dan tergila-gila mungkin maksudnya ya supaya dia enteng jodoh ya. Nah, kita akan mulai sunan undakannya. Kalau tadi kita udah bahas pernak-perniknya, hiasan-hiasannya selain si bonekanya, sekarang kita akan bahas si bonekanya. Jadi pada undakan pertama atau yang paling atas itu adalah kaisar dan permaisuri ya. Kaisar disebut Odairi sama dan si permaisurinya Oh Hina sama. Kemudian di undakan berikutnya di bawahnya, undakan kedua itu adalah 3 boneka pelayan perempuan atau disebut Sannin Kanjo. Boneka yang di tengah itu memegang sanzuki atau mangkuk untuk sake, sementara 2 boneka yang lainnya membawa poci untuk sake, kuae no choshi, dan wadah untuk sake, nagae no choshi. Undakan berikutnya yang ketiga adalah Gonin Bayashi atau 5 pemain musik. Masing-masing boneka memegang 1 alat musik kecuali yang vokalis dia memegang kipas lipat ya. Dan alat musik yang dipegang oleh para pemusik itu adalah taiko, okawa, kozuzumi, dan seruling. Kemudian undakan berikutnya adalah boneka menteri atau disebut zuijin. Ada 2 menteri, yaitu menteri kanan Udaijin dan menteri kiri Sadaijin. Boneka yang kanan itu menteri yang usianya lebih muda, sementara yang sebelah kiri nampak lebih tua. Kemudian di undakan yang berikutnya, undakan kelima, itu adalah 3 boneka pelayan laki-laki atau disebut shichou. Lalu ada juga kayak semacam makanan-makanan yang ditaruh di altarnya gitu, seperti harare, kemudian sake, dan hisimochi. Berdasarkan kondisi dari setiap keluarga di rumah, nggak semuanya memajang boneka itu secara komplit gitu ya. Dari kaisarnya, pelayannya. Ada juga rumah-rumah yang memajang hanya 2 boneka saja, yaitu kaisar sama permaisurinya ya. Ini kayaknya balik lagi ke kondisi ekonomi, karena nggak semua juga bisa majang yang komplit, karena pasti harganya wow. Jadi ya, mereka memajang hanya kaisar dan permaisurinya saja, yang bagian paling atasnya disebut Dairi Bina. Dan kalau ngomongin soal matsuri, tentunya kita akan ngomongin juga soal makanan tradisionalnya yang disajikan pada saat perayaan tersebut. Kita akan bahas yang pertama adalah hisimochi. Hisimochi adalah mochi yang berlapis, bentuknya belah ketupat. Warnanya itu ada 3 warna, yaitu putih, hijau, dan pink. Masing-masing warna memiliki lambang. Yang putih berarti salju atau kesucian. Kemudian yang hijau berarti bumi atau kesehatan dan umur panjang. Sementara yang warna pink itu melambangkan persik sebagai penolak bala, penolak sial. Itu hisimochi. Jadi ada makanannya sendiri memiliki makna ya. Kemudian hina arare itu adalah kue kering terbuat dari gula dan mochi, memiliki warna-warni juga ya, ada warna putih, pink, dan juga hijau. Warna putih itu melambangkan musim dingin, warna pink itu melambangkan kehidupan, dan warna hijau berarti melambangkan pucuk yang bersemi di musim semi. Karena itu kan memang Hinamatsuri itu jatuhnya di musim semi ya, di peralihan dari dingin ke semi gitu. Jadi melambangkan kayak suatu pengharapan juga ya, pucuk di musim semi, seperti itu. Makanan berikutnya adalah chirashi sushi. Bahan-bahan yang digunakan dalam chirashi sushi ini dipercaya membawa keberuntungan. Misalnya aja udang yang melambangkan panjang usia ya, karena bentuk udang itu kan bungkuk kemudian berkumis, jadi kayak nggambarin gambaran orang tua gitu. Jadi maksudnya yang makannya bakal sampai tua. Kemudian teratai yang berlubang itu melambangkan cara pandang yang baik, dan kacang melambangkan kesehatan dan mampu bekerja dengan giat. Yang berikutnya adalah sup kerang hamaguri, biasanya disajikan bersama chirashi sushi, dan ini tuh sudah ada sejak zaman Heian, yaitu tahun 794 sampai 1185, di mana
ada dikenal permainan namanya Kaiawase. Itu permainan menjodohkan dengan kerang. Karena si cangkang kerang dari Hamaguri ini punya struktur yang unik, di mana dia nggak bisa dipasangkan kalau bukan dengan cangkang yang memang pasangannya dia gitu. Jadi ini kayak ngegambarin suatu harapan bahwa si anak perempuan nantinya akan hidup bersama dengan jodohnya yang memang benar-benar jodohnya untuk seumur hidupnya. Seperti itu. Ini jadi gambaran harapan tentang jodoh dari si anak perempuan itu ya. Kemudian minumannya adalah shirozake atau sake putih yang berasal dari negeri Tiongkok asalnya, dan dipercaya sebagai minuman untuk penambah kekuatan dan energi. Tetapi karena kadar alkoholnya cukup tinggi, untuk anak-anak suka digantikan dengan amazake atau sake manis, di mana sakenya terbuat dari fermentasi nasi dan kadar alkoholnya relatif kecil, bahkan sampai tidak ada. Seperti itu. Yang pertama adalah Katsura Bikina Festival di Chiba, di mana festival ini dimulai sejak tahun 2001, dan di Katsura Community Culture Center, semua kursi disulap menjadi tempat boneka bertingkat dengan kurang lebih 6.000 boneka hina berbaris. Jadi di kursinya itu, si boneka hinanya dipajang kurang lebih 6.000 boneka hina ninjo ya. Seperti itu. Seperti pada gambar yang kalian lihat ini. Banyak banget gitu dijajar-jajarin. Kemudian yang berikutnya adalah Yanagawa Hina Festival Sagemon Meguri di Fukuoka. Jadi Kyushu sering disebut sebagai Pulau Hina. Di sini maksudnya Pulau Hina Ningyo ya. Karena merupakan tempat di mana Hina Matsuri paling banyak di Jepang. Khususnya daerah Yanagawa dari Fukuoka, Inatori dari Shizuoka, dan Sakata dari Yamagata. Dikenal sebagai Sang Surushi Kazari, artinya 3 besar terbaik, dalam membuat ornamen gantung untuk Hina Matsuri. Mereka menyebut hiasan gantung tersebut sebagai sagemon. Hiasan sagemon ini berasal dari zaman Edo, di mana orang-orang menggunakan kain kimono dibentuk menjadi hiasan yang digantung, yang berisi tentang doa agar bayi atau anak perempuannya tumbuh sehat dan bahagia. Kemudian nanti si sagemon itu diletakkan di kedua sisi boneka hina. Ya maksudnya si hina ningyo-nya, si sagemonnya di kedua sisi ya, kiri kanan seperti itu. Lalu kalau misalkan banyak orang yang datang untuk merayakan bersama-sama, maka kebahagiaan akan semakin tersebar menurut kepercayaannya mereka. Ketiga yang terkenal juga adalah Awakatsura Big Hina Matsuri di Tokushima. Orang-orang menampilkan banyak hina ningyo yang udah lama nggak kepake gitu ya, tidak lagi digunakan, dipajang istilahnya. Di dalam festival tersebut terdapat piramida yang terdiri dari hina ningyo tersusun seperti itu, yang memiliki ketinggian kurang lebih 8 meter, terdiri dari 100 tangga, yang satu piramidanya itu bisa menampung sampai 30.000 boneka hina ningyo. Ini wow, ini jumlah 30.000 gimana cara ngitungnya ya? Banyak banget gitu. Kayaknya ratusan aja kita udah, wah ini apalagi 30.000 nggak kebayang sih. Aku sendiri belum pernah ke Jepang pada saat Hina Matsuri gitu ya, karena waktu pas ke Jepang waktu itu aku autumn, dan ini pada saat spring ya, 3 Maret itu lagi musim semi. Jadi aku nggak cuma melihat dari internet gitu ya, dari video, dari foto. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, Hina Matsuri itu ada lagunya. Oke, kita akan coba dengerin lagu Hina Matsuri. Ini judulnya adalah Uretsu Hina Matsuri atau Hari Hina Matsuri yang menyenangkan. Oke, sebentar. Untuk versi fullnya aku kasih linknya di description box di bawah. Tapi aku ada sedikit komentar ini untuk lagu Hina Matsuri ini. Entah mungkin ada versi lain, tapi kalau dari versi ini, even judulnya adalah Uretsu Hina Matsuri, aku sendiri ya ngerasa kayak
musiknya agak-agak nggak mencerminkan uresi sih ya, lebih kayak agak serem, apalagi pas gambar boneka ini muncul kayak mirip yang ada dalam film horor Jepang seperti itu. Tapi mungkin itu cuma perasaan, atau mungkin ya sebenarnya bukan menyeramkan, tapi karena mungkin akunya udah terpengaruh dengan pop ya, dengan sesuatu yang sekarang aliran musiknya seperti apa, genrenya, makanya terdengarannya seperti dalam film horor gitu ya. Seperti kita juga kan kalau misalkan ada lantunan gamelan, sebenarnya itu musik yang indah gitu, tapi mungkin sebagian dari kita kan yang merasa kayak kok jadi inget sesuatu yang horor ya, seperti itu. Tapi menurutku ini benar-benar memperlihatkan tradisi, dan memang musiknya seperti itu, Jepang banget. Aku cantumin untuk versi fullnya, jadi aku nggak ngasih lihat versi fullnya di sini ya, takutnya ada masalah nantinya. Jadi untuk versi fullnya aku cantumin linknya di description box di bawah. Kalian bisa denger lagu Uresi Hinamatsuri. Ya, di situ ada liriknya, juga di situ ada romajinya, ada juga translate bahasa Indonesianya. Oke, itu aja mengenai Hinamatsuri, salah satu kebudayaan Jepang. Kalau misalkan sebelumnya kita udah bahas Kodomo no Hi, sekarang kita bahas Hinamatsuri yang khusus untuk anak perempuan. Dan menurut kalian bagaimana tentang perayaan Hinamatsuri ini? Apakah menarik, dan apakah kalian tertarik kalau misalkan pas lagi Hinamatsuri kalian datang ke Jepang untuk melihat boneka-boneka yang dipajang ya? Karena ada, tadi kita udah bahas festivalnya, ada juga yang memajang boneka sampai puluhan ribu bahkan. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kasih like-nya kalau memang kalian suka, dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Juga kasih ide-ide, komen, kasih ide untuk video-video apa yang selanjutnya mau dibuat ya, tentang hal yang berkaitan dengan Jepang tentunya, entah itu budayanya, entah itu belajar bahasa Jepangnya. Silahkan kalian komen di bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.